channel Hobi Kerja. Kali ini saya ngajak teman-teman untuk diskusi mengenai konsep hak dan kewajiban. Jangan lupa, karena ini masih pandemi COVID, untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan bagi teman-teman yang belum, please support channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada yang lain. Oke, kita mulai ya teman-teman. Apa sih hak itu? Nah, hak ini secara pengertian adalah wewenang yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum atau manusia atau apapun yang menjadi makhluk hidup untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada seseorang sebagai subjek hukum yang dia berperan sebagai pemilik tanah atau properti dapat berbuat apa saja terhadap tanah yang dia milikinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti menjual, menggadai, dan menguasai, karena memang tanah itu sudah menjadi haknya. Adapun jenis-jenis hak adalah hak mutlak, yaitu kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang yang dapat dipertahankan kepada siapapun, seperti terkait dengan hak asasi manusia, misal memeluk agama, mengemukakan pendapat, dan hak publik mutlak seperti memungut pajak, hak keperdataan misalnya antara hak orang tua terhadap anak. Kemudian hak yang bersifat relatif, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak tersebut biasanya timbul karena perjanjian yang diadakan oleh para pihak sebagai subjek hukum dan berlaku atau dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Adapun beberapa sebab munculnya hak adalah: pertama, subjek hukum baru, adanya kesepakatan, karena adanya kerugian akibat kesalahan orang lain. Keempat, adalah seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak tersebut. Dan kelima, karena sudah daluarsa, biasanya disebut acquisitive forgery. Kemudian, apa yang menyebabkan hak itu menjadi hilang atau lenyap? Pertama, subjek hukumnya sudah nggak ada atau meninggal dan tidak ada pewaris. Terus kemudian masa berlakunya telah selesai. 3, telah diterimanya objek pajak, artinya telah diterimanya objek hak, artinya haknya sudah tunai, sudah tuntas. Keempat, kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak telah dipenuhi. Kelima, karena daluarsa. Misal dalam hal ini dicontohkan seorang yang memiliki suatu benda namun tidak pernah diurus dan dikuasai oleh orang lain selama lebih dari 30 tahun. Kemudian hak dan kekuasaan, apa sih hubungannya? Hak tidak sama dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan bukanlah hak. Misal seorang pencuri menguasai benda hasil curiannya tapi dia tidak mempunyai hak atas benda tersebut. Artinya menguasai belum tentu berwenang atas, atau menguasai belum tentu berhak atau berwenang atas benda yang dikuasai. Hak dan hukum, hakikatnya hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur suatu hubungan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban kepada subjek hukum, baik orang maupun badan hukum. Sedangkan tugas hukum adalah melindungi orang-orang yang berhak dan dapat memaksakan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk melunasi kewajibannya. Adapun pengertian kewajiban di sini adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Artinya dia harus melakukan sesuatu yang menjadi objek dari kewajibannya. Beberapa macam kewajiban antara lain kewajiban hukum, kewajiban alamiah, kewajiban sosial, dan kewajiban moral. Adapun yang menyebabkan munculnya suatu kewajiban karena satu, diperolehnya satu hak dengan syarat pemenuhan kewajiban tertentu, jadi sifatnya timbal balik. Dua, karena ada satu perjanjian. Ketiga, karena kesalahan yang merugikan orang lain. Keempat, telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban. 5, karena daluarsa. Contoh, kewajiban membayar denda pajak yang sudah jatuh tempo. Jadi antara hubungan hak dan kewajiban
itu bersifat timbal balik. Dia bersifat saling mengisi. Ada hak pasti ada kewajiban pasti ada hak. Begitu hak dipenuhi, tentunya kewajibannya akan muncul. Begitu kewajiban diselesaikan, haknya akan muncul. Demikian seterusnya. Kemudian beberapa sebab hapusnya kewajiban. Pertama, karena memang sudah nggak ada lagi subjeknya, yaitu misalnya karena meninggal tanpa pengganti atau ahli waris. Kedua, habis masa berlakunya. Ketiga, kewajiban telah dipenuhi. Keempat, hak yang melahirkan kewajibannya hilang. Kelima, karena kadaluarsa. Keenam, karena ketentuan undang-undang yang menetapkan kewajibannya beralih kepada orang lain. Ketujuh, karena keadaan memaksa atau force majeure, misal bencana alam dan seterusnya. Demikian teman-teman sesi kali ini, sesi singkat saja mengenai konsep hak dan kewajiban. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi yang belum, support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada channel berikut. Bye.